Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mutiara. Saya adalah dosen tetap Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung. Saat ini saya mengampu mata kuliah Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini, yang di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah Prodi, dan bobotnya 2 SKS, kemudian ada di semester 3. Baik, saya akan bacakan CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, menguasai konsep hidup bersih dan sehat, prinsip-prinsip dan teknik pengasuhan untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia dini. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, berpikir kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang PAUD. Untuk materi di mata kuliah ini, diantaranya adalah hakikat kesehatan dan gizi, kemudian pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, konsep dasar ke anak usia dini, kemudian di pertemuan 8 ada UTS, kemudian pertemuan 16 juga ada UAS, kemudian setelah UTS ada materi tentang lingkungan untuk kesehatan dan keselamatan anak usia dini, kebutuhan dan perkembangan kesehatan dan gizi anak usia dini dari 0 sampai 6 tahun yang dibagi menjadi 3 kali pertemuan. Kemudian pendidikan kesehatan untuk anak usia dini. Untuk referensi, mengacu kepada semua referensi yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi anak usia dini yang berhubungan dengan materi-materi yang saya sebutkan tadi. Saya merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan. Di dalam RPS ini terdapat rencana pembelajaran semester, tugas mahasiswa, kemudian ada portofolio penilaian, penilaian ketercapaian CPL pada mata kuliah kesehatan dan gizi anak usia dini, ada silabusnya, kemudian ada juga instrumen tes pengetahuan konsep mengenai domain kognitif untuk mahasiswa, khususnya pada materi pokok pertemuan ketiga, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Terdapat instrumen penilaian afektif, terdapat instrumen penilaian psikomotor, tuh. Kemudian ada pedoman penskoran untuk kuis di lembah kerja mahasiswa. Rencana tugas mahasiswa berbagi tugas dari tugas 1 sampai kepada tugas keempat, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Ya, terdapat rubrik analitik penilaian tugas yang di mana ini penilaiannya akan disesuaikan dengan setiap pertemuan. Kemudian ada rubrik holistik penilaian artikel atau makalah yang dibuat oleh mahasiswa. Kemudian ada rubrik skala persepsi untuk penilaian presentasi lisan disesuaikan dengan pertemuan yang memang terdapat tugas presentasi. Baik, ini adalah video pengajaran untuk mata kuliah Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, kita di pertemuan keberapa? Pertemuan ketiga ya? Pertumbuhan dan perkembangan, Bu. Oke, pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pertemuan hari ini tentang materi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Materinya sudah saya uploadkan ya di Litera ya. Teman-teman sudah bisa akses? Sudah, Bu. Akses. Artinya teman-teman sudah membaca dan sudah mengamati gitu ya, sudah mempelajari tentang materi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Oke, ya. Ini tentang konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan anak gitu ya. Oke, sebelumnya pertumbuhan itu apa ya gitu ya. Karena pertumbuhan dan perkembangan sudah sering kita dengar gitu. Pertumbuhan itu artinya apa ya, teman-teman? Sesuatu yang dapat diukur seperti tinggi badan gitu, Bu. Oke, sesuatu yang dapat diukur seperti tinggi badan. Oke, next siapa lagi? Proses pertambahan, Ibu, pertambahan tinggi badan, volume badan, massa badan.
Di situ ada apa namanya, ada perubahan begitu ya Teh Nur Khalifah ya? Namanya ukuran fisik, Bu, tinggi badan, berat badan, juga lingkar kepala. Namun untuk lingkar kepala sendiri itu ada batasannya, Bu. Tidak Oh, terus tumbuh gitu. oke, kebayang ya kalau lingkar kepala terus bertambah gitu ya. Seperti itu. Sehingga memang sudah diatur oleh Allah gitu ya untuk pertumbuhan sendiri. Perkembangan itu apa ya? Bertambahnya Iya. bertambahnya sempurnanya fungsi alat tubuh gitu Bu. Jadi yang dicapai melalui kematangan atau belajar gitu Ibu. Oke, good Teh Anissa. Ya, perkembangan itu adanya perubahan juga ya. Perkembangan merupakan proses tadi bertambahnya sama kayak Teh Anissa fungsi tubuh dan tentunya secara itu Ibu secara bertahap gitu. Jadi pola perkembangan mah di setiap anak itu bisa dikatakan sama gitu. Oh, Walaupun dengan waktu yang berbeda-beda. kalau dilihat dari gambar di sini, apa yang teman-teman bisa kemukakan? Pertumbuhan. Ada pertumbuhan. Oke, Dan bagaimana? perkembangan juga, Bu. Ada perkembangan juga. Oke, kita lihat pertumbuhannya. Kita lihat dari apa nih? Fisik, Bu. Fisik. Yang terlihat apa? Dari bayi sampai tumbuh besar ya, Bu. Lalu tinggi badan, juga berat badan. Di kasat mata saja ini sudah ada perubahan secara apa? Secara kuantitas gitu ya, dari dari ukuran begitu. Kemudian dari bayi yang ukurannya kecil, kemudian jadi bertambah besar badannya gitu ya, bertambah tinggi gitu seperti itu. Perkembangan ini bagaimana ya? Kalau perkembangannya Ibu izin dari Ya. mulai mungkin pertama itu anaknya duduk gitu, kemudian bisa merangkak gitu ya. Mulai tertatih-tatih untuk berjalan sampai bisa berjalan dan akhirnya bisa lari juga mungkin itu untuk perkembangannya. Kita lihat dari pola perkembangannya. Awalnya bayi itu belum bisa belum bisa ke kanan, ke kiri gitu ya, berbalik badan gitu. Kemudian bisa merangkak, bisa duduk, bisa bisa berdiri, bisa berjalan sampai berlari gitu ya. Jadi kalau lihat dari gambar ini ya, ada proses pertumbuhan dan perkembangannya. Definisi kita lihat di sini ya. Pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah dan sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif dapat diukur gitu. Kalau pertumbuhan artinya di sini menggunakan alat ukur yang terstandar, begitu ya? Seperti apa ya alat ukur terstandar? Timbangan, Bu. Timbangan, Bu, untuk berat badan. Lingkar kepala. Ya, Oke. meteran. Timbangan gitu ya. Secara nasional, secara internasional itu dapat diakui. Oke, kita lihat perkembangan ya. Bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui kematangan dan belajar gitu ya. Nah, kita lihat di sini kata kuncinya. Ini bertambah sempurnanya. Itu artinya adanya perubahan di situ. Kemudian fungsi alat tubuh gitu ya yang dapat dicapai melalui kematangan. Kita garis bawahi kematangan gitu ya. Karena seiring bertambahnya usia anak itu semakin matang. Dan belajar. Belajar di sini bagaimana ya? Jadi dimulasi Ibu jadi kalau belajar kayak kalau pertumbuhan mah kan dengan sendirinya gitu tanpa didukungnya teh lewat gigi, tapi kalau perkembangan mah kayak diajarkan gitu. Kayak misalkan berjalan tuh dilatih gitu, gak bisa ujug-ujug berjalan mungkin itu. Ini memang secara naluriah memang ada gitu ya. Mereka mempunyai potensi dan memang ada tugas-tugas perkembangannya seperti itu. Tapi itu harus didukung dengan yang tadi kalau yang saya sebutkan secara naluriah itu adalah kematangan. Tapi harus didukung juga dengan belajar. Artinya harus distimulus gitu. Karena tanpa distimulus perkembangan tidak akan optimal. Nah, bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Artinya di sini berkesinambungan, bertahap dan juga berkesinambungan gitu ya. Semua ada tahapannya dan dapat diramalkan. Artinya di sini sudah ada indikator atau tugas-tugas perkembangannya gitu. Ukur itu berat badan, tinggi badan, lingkar kepala gitu ya. Kemudian lingkar lengan.
Kemudian lihat garis pertambahan berat badan, tinggi badan, dan LK pada grafik atau input di manual. Kita bisa pakai buku. Bukunya adalah buku KIA ya, buku Kesehatan Ibu dan Anak. Dan tentunya buku ini akan diberikan oleh tim medis ketika saat ibu sedang mengandung gitu. Jadi di buku ini ada riwayat pemeriksaan kesehatan ibu ketika hamil sampai kepada anak itu berusia 5 tahun gitu. Jadi ketika mengandung itu harus punya buku ini dan nanti akan diteruskan perkembangan dan pertumbuhannya sampai usia anak 60 bulan atau usia 5 tahun. Di dalamnya ada apa saja tuh? Grafik Ada grafiknya, Bu. Ada grafik, terus ada apa lagi? Ada kolom setiap bulannya, Bu. Oke. Ada kolom setiap bulannya, setiap pemeriksaan kesehatan ya. Gitu. Terus kemudian apa lagi? Ada cara membuat makanan yang sehat. Nah, betul. Ya, ada cara membuat makanan yang sehat, indikator-indikator yang harus dicapai pada saat umur-umur tertentu gitu ya, sampai usia 5 tahun. Serta stimulus apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Ya. Ini adalah KMS online, tidak harus tidak berbasis aplikasi yang harus di-download begitu. Ini web ya, jadi bisa langsung diakses gitu. Kita lihat di sini. It's free katanya ya, jadi memang tidak harus di-download. Ya. Di sini nama anaknya siapa? Ya, saya akan memasukkan sebuah nama gitu ya. Namanya Givarial. Ini jenis kelamin laki-laki, tanggal lahirnya 6. Nah, ya. 6 Maret 2020. Kita lihat beratnya. Nah, 14 kg, kemudian tingginya ada di 95. Melakukan pengukuran dulu gitu ya. Kemudian timbang dulu berat badannya, tingginya berapa. Oke, kita lihat hasilnya. Ya. Ini Givarial, jenis kelamin laki-laki gitu ya. Kenapa ini jenis kelamin itu harus disertakan? Karena memang laki-laki dan perempuan itu standar berat badan, tinggi badannya pun berbeda. Begitu ya. Kemudian kita lihat umurnya, ini 37 bulan, 3 tahun 1 bulan 4 hari. Kemudian di sini kita lihat berat badannya 14 kg, untuk anak usia 3 tahun itu normal. Gitu ya. Kemudian tingginya 95 cm, normal. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat grafiknya ada di sini, tinggi badannya juga ada, gitu ya grafiknya. Untuk imunisasi, di usia ini imunisasi tidak tercantum karena memang tidak ada jadwalnya untuk anak usia 3 tahun, begitu. Kemudian kebutuhan gizinya, nih sudah ada nih saran yang harus dilakukan oleh orang tuanya, gitu ya. Lanjutkan beri makan makanan orang dewasa, tambahkan porsinya menjadi 1 piring gitu ya. Terus beri makanan selingan 2 kali sehari ya. Jadi makannya itu 3 kali gitu ya, makan berat, kemudian ada selingan. Jangan berikan makanan manis sebelum waktu makan, sebab bisa mengurangi nafsu makan karena memang sudah kenyang duluan gitu ya, seperti itu. Jadi diupayakan harus terjadwal makannya karena apa? Karena badannya juga nanti akan menyesuaikan gitu ya. Ini tahap perkembangannya ya, yang harus dilakukan seperti apa gitu ya. Berdiri 1 kaki 2 detik, kemudian sampai kepada mengenakan celana panjang, kemeja, baju ya. Pada anak usia ini sudah bisa melakukan aktivitas secara mandiri begitu. Nah, ini stimulasi gerak kasarnya, motorik halusnya, ini bicara dan bahasanya. Nah, di usia 3 tahun ini biasanya anak sudah mulai ada bom bahasa, sosialisasi dan kemandiriannya. Nah, itu ya. Jadi memang di KMS online pun sudah banyak membantu gitu para orang tua gitu. Apalagi sekarang orang tua yang memang cara mudah ya dan praktis gitu, seperti itu ya. Ini untuk KMS online ya. Nih, kalau MKIA ini aplikasi yang harus di-download. Begitu ya. Jadi tidak harus masuk web tapi masuk ke Play Store ya. Play Store kemudian download aplikasi MKIA. Lebih lengkap kita bisa downloadnya ketika masa kehamilan terakhir, hari pertama terakhir gitu, kemudian dihitung dari situ. Nanti setiap minggunya itu akan direcord
termsi gitu ya. Kemudian di sini juga ada panduan bagaimana senam ibu hamil, kemudian di sini juga ada stimulus sama seperti di KMS online. Mungkin kalau Izin Bu, kalau barusan teh KMS online teh itu teh diisi nanti sama orang tua langsung atau petugas puskesmas juga bisa mengisi gitu bagaimana? Tapi sebetulnya ini lebih memudahkan orang tua ya gitu. Kalau misalnya memang terkendala untuk ke posyandu, untuk ke puskesmas gitu ya, itu bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Oke, nah ini ya standar berat badan menurut umur anak laki-laki gitu ya. Karena memang berbeda ya, laki-laki dan perempuan itu tabelnya berbeda begitu. Kita lihat di sini, ada warna-warna ya teman-teman ya. Iya, Bu. Nah, iya. Kita lihat ini warna hijau. Ini ada di kolom median, gitu ya. Warna hijau ini adalah warna yang dikatakan berat badannya normal. Artinya ini adalah rata-ratanya seperti di sini, gitu ya. Normal, gitu. Kemudian lihat di warna kuning di sini. Ya, di sini ada plus 1 SD, ini warna kuning juga, min 1 SD, ini warna kuning juga. Gitu. Artinya apa? Artinya ini kalau misalnya di ambang batas plus 1 SD, SD itu standar deviasi ya, min 1 SD itu masih normal. Artinya masih bisa ditoleransi. Begitu ya. Kalau misalnya di kolom yang ini, warna apa ini teman-teman? Merah, Bu. Merah ya. Warna merah ini ada plus 2 SD dan min 2 SD. Ini kalau yang sudah warna merah artinya sudah ada warning. Begitu ya. Sudah ada warning kalau ini harus segera diperiksakan ke tim medis gitu ya. Harus segera dirujuk. Apalagi yang ini teman-teman di warna apa? Jadi plus 3 SD dan min 3 SD. Ya, itu sudah sangat danger gitu ya. Sudah warningnya sudah sangat berat gitu. Artinya harus segera dirujuk begitu ya. Kita lihat di sini ada kasus nih. Doni laki-laki 8 bulan usianya. Berat badannya 9 kilogram ya. Kita lihat di sini umur, di sini ada umur, bulan begitu ya. 8 bulan. Usianya berat badannya 9 kilogram. Ada di mana ya? SD, Bu. Satu SD, Bu. Oke, jadi rentangnya ada di sini ya, di median sini sampai ke plus 1 SD. Bagaimana itu dinyatakan apa? Masih bisa Masih ditoleransi. normal. Oke, artinya normal ya di sini. Artinya normal gitu ya. Seperti itu. Dan masih bisa ditoleransi sampai 9,6 kilogram. Gitu. Untuk anak perempuan, kita lihat nih, Dina. Ya, perempuan 26 bulan ya. Berat badannya berapa? 18,3 kilogram. Ya, kita lihat tabelnya. Plus 3 SD, Bu. Oke. Ada plus 3 SD, malah lebih ya, Sehat. Bagaimana tuh? Apa yang harus dilakukan? Harus dirujuk ke tim medis, Bu. Nah, harus segera dirujuk ke tim medis gitu ya, karena bisa jadi anak ini nanti didiagnosa obesitas. Nah, ini adalah standar antropometrinya ya, kategori dan ambang batas untuk status gizinya. Ini untuk grafiknya, ini ada laki-laki dan perempuan gitu ya. Ini kita mengacunya ke WHO gitu ya, seperti itu. Kemudian ya. Nah, ini kita lihat lingkar kepala pada umur 1 tahun ke bawah itu minimal tiap 3 bulan sekali diukurnya gitu ya. Kenapa gitu ya? Dia harus diukur setiap 3 bulan karena pada usia ini adalah pertumbuhan yang memang cukup sangat signifikan pertumbuhannya gitu ya. Yang tadinya newborn gitu ya, bayi merah gitu ya, yang kecil lingkar kepalanya nanti 2 bulan kemudian itu akan bertambahnya cukup pesat begitu. Nah, ini untuk 2 tahun itu minimal tiap 6 bulan. Gitu, karena kita lihat tingkat signifikannya. Nah, ini minimal tiap tahun. Kemudian tuh
karena barangkali ada penyakit-penyakit tertentu atau misalnya ada gangguan hambatan pertumbuhan. Boleh dilakukan oleh siapa saja gitu Bu, atau harus dengan staf medis gitu Bu, seperti bidan yang ada di posyandu, atau bisa sama misalkan ibu-ibu yang PKK atau kader gitu Bu, bagaimana Bu? Oke, ya kalau sama kader mungkin sudah bisa ya gitu. Sebetulnya orang tua di rumah juga bisa gitu teh mengukur, tapi harus tahu dulu bagaimana cara mengukurnya gitu. Karena barangkali itu salah untuk mengukurnya gitu. Kalau kader posyandu sudah ada pelatihan untuk mengukurnya gitu ya. Ini memakai meteran gitu ya. Ini yang diukurnya harus di sini, di sebelah sini gitu. Karena sebelah sini pengukuran dengan yang di sebelah sini pasti akan berbeda teh gitu. Karena nanti dilihat dari sini struktur kepalanya. Ya, harus kalau mau mengukur di rumah harus tahu dulu cara mengukurnya seperti apa gitu. Begitupun eh, menimbang atau mengukur berat badan. Ketika mau menimbang gitu ya, berat badan pastikan itu tidak memakai pakaian yang terlalu tebal gitu ya. Kemudian tidak memakai aksesoris tertentu yang memang cukup berat gitu ya. Kemudian tidak memakai sandal ya, sepatu gitu. Kemudian kalau bisa dilakukannya di pagi hari gitu. Ketika anak-anak belum makan berat gitu. Kemudian itu lebih valid ya. Itu lebih valid gitu. Adalah langsung ke lantai begitu. Begitupun tinggi badan ya, itu mengukurnya harus lebih valid gitu ya, dengan tidak memakai sepatu ya, sandal, kemudian diusahakan anaknya tegap begitu ya, berdiri tegap, tidak menengadah, kemudian juga tidak menunduk begitu. Jadi sebetulnya untuk orang tua juga harus ada edukasi ya, setuju nggak teman-teman? Bagaimana cara mengukur yang lebih valid? Ibu kemarin itu bukan kemarin gitu ya Bu, sesuai pengalaman gitu yang dilihat waktu keponakan itu Bu, diukur lingkar kepalanya di posyandu menggunakan meteran. Nah, sedangkan di rumah sakit menggunakan alat ukur kepala, lingkar kepala gitu ya Bu. Nah, itu tuh berbeda jumlah. Sebetulnya menggunakan meteran ataupun misalnya menggunakan pengukur lingkar kepala yang sudah terstandar gitu ya, itu bisa saja dua-duanya dipakai. Tapi kalaupun misalnya menggunakan meteran, itu harus betul-betul valid begitu. Mengukurnya seperti apa, apakah mengukurnya sesuai tidak gitu ya. Kemudian ininya pas tidak dengan lingkar kepala anak gitu, seperti itu. Karena kan kalau misalnya anak-anak diukur apalagi di bawah 2 tahun itu nggak mau diam ya anaknya ya gitu. Jadi kadang-kadang kegeser ke sini, kegeser ketarik ke sana gitu kan, gitu. Jadi ya itu harus betul-betul valid begitu. Kan Teh? Ibu kan kalau untuk mengukur lingkar kepala ini teh ada acuannya gitu, Bu. Kan kalau untuk perkembangan mah kan bisa dari STPPA. Untuk kemudian untuk pertumbuhan kan dari data antropometri gitu, Bu. Kalau lingkar kepala ini dari mana gitu, Bu? Apakah Dan 146 ya. Ini mengacunya ke tahun 2014 ya mengenai perkembangan ini. Nilai agama dan moral, sosial emosi, fisik motorik, kognitif, bahasa dan seni. Itu ya. Kemarin kita sudah diskusi juga ya terkait dengan kurikulum merdeka ya. Ya, indikatornya apa saja tuh? Ininya, sub elemennya. Nilai agama dan budi pekerti. Oke. Jati diri. jati diri diri. dan dasar-dasar STEAM? Ini adalah tugas-tugas perkembangan, gitu ya. Oke, boleh dibacakan Teh. Istilah psikologi dinamakan tugas perkembangan. Oke, sebentar ya. Tahapan perkembangannya untuk menjadi acuan ya, acuan orang tua ataupun guru ya terkait dengan tahapan perkembangan anak di kelompok usia, kita bisa lihat di STPPA ya. Kemudian di ruang lingkup capaian pembelajaran pada kurikulum merdeka, artikel ya. Sudah mencari artikel terkait dengan faktor-faktor apa saja sih hasil dari penelitian gitu ya tentang yang mempengaruhi tumbuh kembang anak usia dini. Aku Bu tentang faktor eksternalnya Bu, tentang
pengaruh posyandu terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak gitu, Bu. Oh, Kalau kalau isinya sendiri di situ disebutkan bahwa pengaruhnya itu signifikan gitu Bu ketika suatu desa itu diadakan sebuah posyandu gitu Bu, yang awalnya mereka itu tidak tahu tentang penyakit ini atau gangguan ini, jadi merasa diberitahu gitu Bu oleh pihak posyandunya bahwa pengaruh ini tuh sangat buruk gitu bagi kesehatan anak gitu Bu. Jadi sudah ada edukasi gitu. Posyandu itu membantu edukasi kepada masyarakat gitu Bu. Analisis faktor-faktor yang berhubungan tentang pola asuh, stimulasi dini, dan status gizi. Nah, di dalam jurnal tersebut yang paling signifikan gitu yang dapat mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak itu status gizi gitu Bu. Karena ketika anak mendapatkan gizi yang baik gitu, nah pada akhirnya anak pun akan mampu untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti anak mampu untuk diberikan stimulasi dari orang tua, begitupun orang tua akan memberikan pola asuh yang baik gitu Bu ketika status gizinya baik gitu Ibu. Nah, betul ya. Jadi ketika status gizi anak baik, maka kualitas SDM anak pun akan baik gitu ya, baik dari segi pertumbuhan dan perkembangan anaknya ya. Keras, kemudian frekuensinya lebih banyak dan sebagainya. Nah, ini ketika masa kelahiran ya. Menurut untuk pertemuan kali ini mungkin saya menyimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki konteks yang berbeda. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel di dalam tubuh. Kalau perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan di mana bisa distimulasi dengan cara stimulasi dan belajar. Pertumbuhan dan perkembangan ini bisa kita maksimalkan caranya dengan banyak mencari tahu seperti apa stimulasi yang bisa kita berikan untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti perlunya memantau pertumbuhan anak dari KMS, dari KIA, dan sebagainya. Juga perkembangan dan pertumbuhan serta faktor-faktor apa yang berpengaruh besar untuk terjaminnya bertumbuh baik pertumbuhan dan Tadi ras, faktor keluarga, dan yang lainnya Bu. Ini untuk pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini akan dipengaruhi oleh kesehatan anak, gitu ya. Dan asupan gizi yang dikonsumsi, semakin baik kesehatan anak dan semakin baik asupan gizi yang diperoleh, gitu ya. Kita berpedoman ke gizi seimbang, maka pertumbuhan dan perkembangan anak akan berlangsung sebagaimana mestinya tanpa ada hambatan. Begitu ya. Biasa terhadap sebagai guru PAUD gitu ya, kita juga harus peka terhadap gejala-gejala yang ditunjukkan oleh anak, gitu, seperti itu ya. Untuk mendeteksi secara dini apakah ada hambatan tertentu tidak terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Oke ya. Nah, ini kuis yuk. Ini di mata kuliah kesehatan dan gizi anak usia dini gitu ya. Dan untuk pertemuan semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.